Para wanita Pak dan dia melakukan arti Imli dan mengatakan kau melakukan pekerjaan yang hebat dengan menentang tradisi tahayul lama generasi kita dan mendorong kita untuk menentangnya. Imli bertanya apakah kalian benar-benar akan melarang pernikahan paksa. Lady mengatakan kami memiliki satu hadiah lagi dari kelompok pancayat perempuan dan memperkenalkan kartu kewarganegaraan Pak dan dianya di papan tulis. Imli secara emosional bertanya apa ini. Lady berkata bahwa desa kita tidak pernah menerimamu. Sekarang kau menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Aryan memberi selamat kepada Imli. Imli bertanya apakah kau memujiku. Aryan mengelak. Imli memuji Miti atas kesuksesannya, mencari restunya, dan mengambil fotonya dengan kartu identitasnya sebagai latar belakang. Miti memanjakannya. Imli merasa sedih meninggalkan Miti. Miti mendorongnya dan harus terus menuju kesuksesan. Aryan berterima kasih kepada Miti karena telah merawatnya dan mengatakan aku akan mencoba untuk menjaga Imli. Miti memberkati dia. Aditya mencoba mengambil berkahnya. Miti memberkati dia untuk bahagia dan membiarkan orang lain bahagia. Mereka semua berangkat dengan bus. Halte bus untuk istirahat makan siang. Imli bertanya pada Aditya apakah kau ingin memiliki sesuatu. Dia bilang aku akan memilikinya di rumah karena aku tidak punya yang tersayang di sini. Imli bertanya pada Aryan meskipun dia tidak ingin memiliki apapun. Aditya yang memperhatikan gaya koki yang tidak higienis mengatakan aku tidak mau. Imli memulai joker girinya. Dia setuju dan mengatakan aku tidak akan menyiapkan makanan koki. Imli masuk ke dapur Daba dan memeriksa makanan. Chef marah dan bertanya apa yang kau lakukan di sini. Imli memintanya untuk membiarkan dia memasak lalu menyiapkan makanan dan menyajikannya. Koki mengatakan itu luar biasa. Mengingatkanku pada kenangan masa kecilku, dan memintanya untuk menyajikan makanan bahkan untuk suaminya. Imli bilang dia bukan suaminya. Arya memanggil Narmada. Narmada menjadi emosional mendengar suaranya dan bertanya apakah kau baik-baik saja. Dia mengatakan ya. Dia bertanya tentang Aditya dan Imli. Aryan bilang mereka berdua juga baik-baik saja, ibu tidak perlu khawatir. Narmada memberitahu Aparna dan memintanya untuk membiarkan Aparna berbicara dengan Aditya. Telepon terputus. Arya berbenturan dengannya sambil berjalan kembali. Aditya bertanya seberapa besar kau akan mendorongnya. Aryan bertanya berapa banyak kau akan membungkuk. Aditya mengatakan mengapa kau datang ke Pak dan dia. Aku tahu kau tidak menyukaiku dan Imli tidak mencintaimu. Aryan mengatakan ada orang lain yang membutuhkan dukungan kita. Aditya bertanya apakah CEO Bhaskar Times mempertaruhkan nyawanya untuk seorang reporter junior dan penulis obituari. Aku tidak tahu kau melakukan banyak hal dengan sangat intens. Aryan mengatakan aku melakukan segalanya dengan intensitas, baik itu pekerjaan, persahabatan, atau permusuhan. Aditya mengatakan menarik. Imli membawakan makanan untuknya dan Aryan dan menjaga piring Aryan di meja yang berbeda menikmati makanan dengan mengatakan, aku menyiapkan roti dan sabji yang gemuk. Dia bertanya apakah kau menyiapkan makanan di dapur Daba Acak. Imli mengatakan ya dan menikmatinya. Aryan bilang karena kau memaksaku, jadi aku akan mencicipinya dengan sendok. Dia menawarkan piringnya. Dia mencicipinya dan mengunyahnya dengan tergesa-gesa karena lapar. Imli bercanda dan tertawa. Narmada memberitahu Aparna bahwa aku akan pulang sekarang karena Aryan akan datang. Aparna berterima kasih kepada Narmada karena telah mendukung keluarganya selama masa-masa sulit ketika Malini dan Anu pergi dan mengatakan aku akan menyiapkan makanan favorit Aryan. Pengacara Malini masuk dan memberitahu Tripatis bahwa Nyonya Malini Caturvedi telah mengirimi mereka pemberitahuan hukum yang menuntut haknya atas properti. Aryan menjatuhkan makanan saat Imli tiba-tiba membuatnya takut dan mengeluh bahwa aku menyia-nyiakan 1 sendok makan. Imli bilang aku akan menyiapkan dal untuknya seumur hidup. Aryan menikmati makanan sementara Imli terus tertawa. Aditya merasa cemburu melihat itu dan pergi tanpa makan. Imli mencoba berjalan di belakangnya. Aryan menghentikannya dan bertanya apakah kau akan menangis seumur hidup? Tidak bisakah kau makan jika Tuan Tripati tidak makan? Kau harus mendengarkan ibumu jika bukan aku. Imli ingat nasihat Ama untuk terus maju tanpa mempedulikan orang yang tidak menghargainya. Aryan mengatakan jika kau ingin menjadi pemenang, kau harus melupakan masa lalumu dan terus maju. Imli duduk dan memesan nasi dan berpikir aku tidak membutuhkan bantuan siapapun dan harus mengurus diriku sendiri.
Tripatis kaget saat pengacara Malini memberitahu mereka bahwa Malini menuntut hak miliknya karena suaminya sudah meninggal. Air mata Harish mengatakan kau tidak akan mendapatkannya karena putraku masih hidup. Malini senang mendengar Aditya masih hidup dan menghadapkan Anu karena bereaksi berlebihan dengan mertuanya karena tergesa-gesa. Dan Imli membawa pulang Aditya dan akan diperlakukan seperti pahlawan, ibu merusak segalanya. Anu memintanya untuk santai karena dia akan memperbaiki semuanya. Anu meminta maaf kepada Tripatis atas kesalahannya dan mengatakan aku membuat kesalahan yang mengkhawatirkan Aditya. Rupali meminta dia membawa Malini dan mengirim pemberitahuan pembagian properti. Malini mengatakan aku mengkonfrontasi ibuku untuk itu. Itulah mengapa membawanya untuk meminta maaf. Anu berkata takut setelah pengkhianatan suaminya sendiri dan mengkhawatirkan Malini, meminta Malini untuk tinggal di sana sendiri dan pergi. Malini berkata, mari kita siapkan makanan favorit Adi dan sambut dia. Rupali dan Nishan mengejeknya bahwa hanya Malini yang mengkhawatirkan kebahagiaan Aditya. Imli tidak melakukan apa-apa selain melindungi Aditya. Malini adalah satu-satunya istri sejati. Malini meminta Rupali untuk berhenti mengejeknya dan pergi. Pankaj meminta mereka untuk berhenti. Aparna berjalan ke kuil rumah dan mendekorasi arti tali. Pankaj bertanya kemana kau pergi karena Adi akan datang kapan saja. Aparna bilang dia sudah datang dan berjalan di dekat pintu. Aditya masuk. Aparna berjalan ke Aditya sambil menangis secara emosional dan melakukan arti memarahinya agar tidak mempertaruhkan nyawanya lagi. Dia memeluk dan menghiburnya. Imli dan Aryan masuk berikutnya. Arpita dan Narmada selanjutnya memeluk Aryan secara emosional. Imli merasa sendirian dan mencoba pergi. Aryan memegang tangannya. Imli ingat perhatiannya dan kepeduliannya yang semakin besar padanya. Aryan bertanya kemana kau pergi diam-diam. Aparna mengatakan kami tidak akan membiarkannya pergi. Pankaj mengatakan kau adalah anakku yang paling berani. Aparna memeluknya selanjutnya dan bertanya apakah kau baik-baik saja. Malini mengoceh mengejek Imli. Narmada berterima kasih kepada Imli karena telah membawa pulang Aryan dan Aditya dengan selamat. Imli mengatakan aku menerima aku kuat. Aku menuju ke Pakdandia sendirian. Tapi Aryan bergabung denganku dan itu adalah kata Aryan kerja tim. Aditya mengatakan Aryan memahami kata-kata Imli. Aryan tidak hanya mengatakan kata-kata, dia bahkan memahami Imli. Narmada mengatakan kami akan pergi sekarang. Aparna berterima kasih dan meminta untuk merawatnya. Aditya masuk mengabaikan Malini. Imli mengucapkan selamat tinggal pada Tripatis dan pergi bersama Narmada. Malini menunjukkan perhatiannya pada Aditya. Aditya mengatakan, aku tidak tahu situasinya akan menjadi lebih buruk. Malini berkata terima kasih Tuhan kau aman. Aku merasa kesepian tanpamu di sini. Malini mengungkapkan keprihatinannya terhadap Aditya. Aparna masuk dan bertanya karena siapa. Dia mengatakan keluarga adalah rantai yang tidak membiarkan mata rantainya putus selama masa-masa sulit, tetapi kau menganggapnya sebagai belenggu dan pergi. Malini mengatakan aku tidak pergi sendiri dan ibu membawaku, ibu tahu betapa posesif ibuku terhadapku. Dia memberitahu Aditya bahwa alhamdulillah kau kembali dengan selamat karena orang-orang di sini mengejeknya atau melakukan doa Imli. Aparna mengatakan Imli membantu kita dan membawa pulang Aditya dengan selamat. Dia bertanya pada Aditya mengapa dia tidak berterima kasih kepada Imli. Aditya mengatakan aku akan melakukannya jika dia benar-benar membantuku. Sebenarnya dia datang ke Pakdandia untuk Aryan. Aparna mengatakan Imli kabur dari penjara dan mencapai Pakdandia untuk menyelamatkanmu. Adi bilang ibu tidak mengenal Imli dengan baik. Aparna bilang aku mengenal Imli dengan baik. Adi mengatakan Aryan mengenalnya dengan baik. Aparna menghentikannya. Adi mengatakan ibu tidak akan percaya jika aku mengungkapkan apa yang aku lihat di Pakdandia dan pergi sementara Aparna terus membela Imli. Malini memintanya untuk berhenti mengganggu Aditya karena dia baru saja pulang dan membiarkannya beristirahat, namun ibu malah harus menanyai Imli. Imli berbicara melalui telepon dengan Miti dan mengatakan aku merasa kekuatanku telah menurun. Miti mengatakan kau bisa bertarung dengan Ateng dan penduduk desa, tapi bukan tidurmu dan menyarankan dia untuk minum susu almongi. Imli mencatat bahan-bahannya. Arya lewat dengan melihat lampu kamar menyala mematikannya. Imli memperhatikan dirinya di cermin dan berteriak. Aryan bergegas ke arahnya dan menutup mulutnya. Dia mengatakan ada hantu di sana.
menemukan bayangannya sendiri di cermin, dan tertawa dengan cara yang aneh mengatakan aku melihat bayanganku sendiri. Aryan menegur bagaimana jika Ma terbangun dengan teriakanmu. Imli mengatakan itu kesalahanmu karena kau mematikan lampu dan menutup mulutnya. Dia memperingatkannya untuk menghentikannya. Imli menyentuh wajahnya dan mengatakan dia demam tinggi dan harus minum obat. Aryan memintanya untuk menjaga dirinya sendiri karena kau memiliki orang lain untuk menjagamu. Sementara itu Malini melihat Aditya duduk tegang lalu duduk di sebelahnya dan memegang tangannya. Dia berdiri dan mengatakan tidak ada hubungan intim di antara kita. Malini mengatakan kau jangan salah paham. Aku melihat ayah bayiku dan berusaha menghiburnya, tetapi kau menganggapku murahan. Apakah kau tidak memikirkan bayi kita atau hanya memikirkan Imli? Aku tahu tidak ada hubungan suami istri di antara kalian, tapi aku menikah denganmu dan seperti sebelumnya kau membawa Imli di antara kita lagi. Aditya bilang aku sudah menceraikan Imli dan tidak ingin membahasnya. Aku sudah pindah dari Imli dan tidak memikirkannya lagi. Malini bilang kau berbohong dan tidak bisa berhenti memikirkan Imli. Kau mengambil proyek Pak dan dia untuk Imli. Kau tidak bisa menghentikan Imli mengunjungi rumahmu saat keluargamu memanggilnya. Aditya bertanya apakah kau ingin aku meninggalkan pekerjaanku. Keesokan paginya Aryan bergabung dengan Narmada dan Arpita untuk sarapan. Narmada bertanya apakah kau baik-baik saja dan meminta pelayan untuk memberinya kopi. Imli menginformasikan bahwa Aryan sedang demam. Aryan bilang aku baik-baik saja dan akan minum kopi dalam perjalanan ke kantor. Narmada memeriksa dan mengatakan kau demam tinggi. Aryan bilang aku baik-baik saja. Imli memintanya untuk minum air dingin. Dia menyesap dan batuk. Narmada dan Arpita mengkhawatirkannya. Aryan bilang aku terlambat ke kantor dan mencoba pergi. Imli mengambil sendok dan berkata wanita menyerang. Mereka bertiga menghentikannya dengan gaya prajurit. Aryan mengatakan kalian dapat menunjukkan drama kalian di malam hari. Imli bilang kau akan minum teh herbal dulu, lalu obat, lalu istirahat total. Dia tergelincir padanya. Dia menahannya dan memaksanya untuk beristirahat. Narmada mengatakan kau akan beristirahat hari ini. Aryan bilang aku akan istirahat hanya jika Imli menggantikanku di kantor hari ini. Narmada meminta Imli untuk tiba di kantor tepat waktu. Imli mengira Aryan menjebakku, tapi aku akan menemukan jalan keluar. Aryan mengatakan kau tidak bisa menemukan jalan keluar. Imli dengan gugup mengatakan aku tidak bisa dan bertindak sebagai sakit kepala dan sakit perut. Aryan mengatakan kau benar-benar terlihat sakit. Aryan mengatakan kau mendapat kesempatan untuk membuktikan dirimu sebagai CEO hari ini. Dia berjalan pergi dengan percaya diri.